Al-Maidah 51 ini ayat sempat populer Pak ya, ketika pemilihan DKI ya, pemilihan DKI Jakarta 2017 ya. Nah, ini santer ya. Tanya, jangan membaca terjemah, baca ayatnya, kemudian kita sehingga tahu makna yang terkandung lewat apa, ilmu nahwu dan sorof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir ke masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah, melangkahkan kaki, menyempatkan waktu untuk hadir ke masjid. Ini karena panggilan iman, panggilan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita, sehingga kita tercatat sebagai hambanya yang senantiasa bersyukur dan bersyukur setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Al-Maidah 51. Al-Maidah 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan engkau menjadikan, engkau mengambil al yahuda orang Yahudi wan nasoro dan orang Nasrani auliya'a sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Ini Al-Maidah 51, ini ayat sempat populer Pak ya, ketika apa pemilihan DKI ya, pemilihan DKI Jakarta. Kita tahun berapa itu Mbak? Peristiwa Ahok tahun berapa ini kira-kira? 2017an ya. Nah ini santer, ini santer ya. Banyak jangan membaca terjemah, baca ayatnya, kemudian kita sehingga tahu makna yang terkandung lewat apa? Ilmu nahwu dan sorof. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kalian mengambil, menjadikan. Lahnya ini lanahi. Lanahi itu berarti apa? Kalimat itu bentuknya larangan. Soalnya lah ini macam-macam, ada kalanya lanahi, ada kalanya la huruf atop, ada kalanya la nafi jenis, ada kalanya la ini bermakna laisa, la yang beramal seperti laisa, berarti tan faul isma wa tansibul khobar. Ada kalanya yang hanya berarti la, bukan. Nah la ini adalah apa? La tattakhidu, la ini lam nahi, setelah huruf la itu, setelah huruf la ada kalimat fiilnya bentuk fiil mudhari. Kalau ada fiil mudhari dimasukin lam nahi itu harus dibaca jazm. Alamat jazmnya tergantung ini kabut ilmu nahwu. Tattakhidu asalnya tattakhiduna, alamat jazmnya terbuangnya nun, hadfun nun. Ini dalam ilmu nahwu dan sorof. La tattakhidu, jangan kalian menjadikan al yahuda orang Yahudi wan nasoro dan orang Nasrani auliya sebagai pemimpin. Nah ayat ini dilihat redaksinya adalah untuk umat zaman itu ada dua orang tokoh yang berseteru. Ada seorang tokoh yang berseteru keras antara orang Islam dan tokoh orang munafik. Orang Islam yang agamanya kuat, ini dari sahabat Nabi.
sahabat Nabi yang kuat agamanya, imannya kuat dalam kondisi apapun karena sudah apa? Karena sudah meyakinkan gitu, sudah teruji. Dari tokoh orang Islam tersebut ketika di Madinah setelah perang Uhud, namanya Ubadah bin Somit, pakai shot, kalau ditulis pakai bahasa Indonesia Samit, Ubadah bin Samit, kalau dalam tulis bahasa Arab Somit pakai shot. Dan Abdullah bin siapa? Ubay bin Salul, terkenal kan? Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang tokoh munafik dari Madinah. Setelah perang Uhud, nah kedua ini cekcok. Dikhawatirkan ketika perang Uhud ini tentara Islam, umatnya Nabi Muhammad, orang-orang Islam diperkirakan ini kalah. Nanti kalau orang Islam kalah, bagaimana nasib saya di Madinah? Akhirnya mereka bergabung kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Habis itu peristiwa tersebut terdengar sampai Kanjeng Nabi, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi mendengar penjelasan tersebut, Nabi minta klarifikasi. Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan akan bergabung kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Kemudian Ubadah bin Somit menyatakan mereka bebas dari mereka, tetap mereka menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pelindung secara penuh. Kemudian setelah Nabi mendengar seperti itu, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, karena itu pilihanmu, terserah. Karena memang itu sudah pilihanmu seperti itu, terserah, tergantung kamu. Biarlah si Ubadah bin Somit pilihannya seperti itu, karena mereka imannya sudah teruji. Nah, untuk itu kemudian turunlah ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, kau sudah menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya, setelah itu engkau jangan kembali bergabung kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jangan bergabung kembali kepada kelompok Yahudi dan Nasrani. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena orang Yahudi dan Nasrani, sebagian di antara mereka juga juga saling membantu, saling melengkapi. Untuk apa? Untuk melawan umat Muhammad, untuk melawan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ayat ini asalnya khususnya seperti itu, khususnya sampaikan kepada orang Madinah, tokoh orang Madinah saat itu bertengkar, kemudian Nabi memberikan penengah, seperti akhirnya turun ayat. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil pemimpin di antara kalian, fa innahu minhum, maka pengambilan kepemimpinan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti minhum, kalian adalah masuk golongan dan kategori seperti mereka. Berarti kalau kalian mendukung kepada mereka, bergabung kepada mereka,
Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalim terhadap dirimu sendiri karena kemarin engkau sudah menyatakan iman, sudah menakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang engkau mendolimi dirimu sendiri. Kalau sudah seperti itu, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalimnya karena apa? Bimuwalatihimul kufar, pengambilan kepemimpinan mereka terhadap orang-orang yang tidak beriman. Dan ini menggambarkan bahwa pada saat itu memang kondisi perang ya, kondisi kalau sudah berperang berkecamuk seperti itu, akhirnya ada menitik beratkan pada nafsu, ada yang menitik beratkan pada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah singkat ketika Sayyidina Ali dalam peperangan akan membunuh musuhnya sudah di depan mata, sudah istilahnya menghunus pedang panjang akan dibunuh terhadap musuhnya. Kemudian musuhnya tadi sudah dalam kondisi sudah mati kutu, sudah pokoknya nyawa sudah di ujung pedang, nyawanya musuh sendiri sudah di ujung pedang. Setelah pedangnya mau dihunuskan, Sayyidina Ali diludahin. Kemudian Sayyidina Ali tidak menghunuskan pedangnya terhadap orang tersebut. Malah ditanya, wahai Ali, kenapa nyawa saya sudah di ujung tanduk pedangmu, kenapa tidak engkau teruskan? Kenapa tidak engkau membunuh aku? Kata Sayyidina Ali, aku akan membunuh kamu. Ini kewajiban saya ketika kamu adalah ini musuh-musuh Allah, harus saya lenyapkan di muka bumi karena kamu melawan agama Allah. Tapi ketika kamu akan saya bunuh, kamu meludahin saya. Khawatir aku membunuh kamu karena kamu meludahi aku, sehingga timbul amarahku, timbul emosiku. Berarti aku membunuh kamu karena emosi, bukan karena lillahi ta'ala berjuang di hadapan Allah, bukan karena jihad fisabilillah. Lantaran seperti itu, untuk itu aku tidak jadi membunuh kamu. Karena emosiku timbul. Khawatir aku membunuh kamu bukan karena lillahi kalimatillah, karena hanya menuruti hawa nafsu saya. Dengan hanya itu sekilas seperti sepele, akhirnya sampai sejauh itu ya Sayyidina Ali, sampai sejauh itulah sahabat Nabi, sampai sejauh itulah orang-orang Islam berpikir. Akhirnya orang itu yang nggak jadi dibunuh akhirnya membaca syahadat, masuk Islam. Itulah yang namanya Allah membuka jalan hidayah. Allah memberikan petunjuk dengan kondisi seperti itu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk jalan terhadap orang-orang yang berbuat zalim, baik menzalimi dirinya sendiri, terutama menzalimi orang lain. Wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ulaika humudz zalimun, dan seterusnya. Nah, kalimat tersebut ya ini hampir sama dengan surat Ali Imran ayat 28. Coba kita buka Ali Imran 28, hampir sama. Ali Imran 28.
Surah Ali Imran 28. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'min. Hampir sama. Hampir sama. La yattakhidil mu'minuna. Nah ini juga fi'ilnya, lamnya lam nahi, larangan. Kalau larangan ini dari atas ke bawah namanya larangan. Contohnya kalimat wala tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah, pesan Luqman bin Hakim terhadap putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini berarti perintah larangan. Tapi kalau nahinya ini dari bawah ke atas namanya doa. Rabbana la tu'akhidna, itu lamnya la nahi, perintah. Tapi yang diperintah Allah diperintah, maksudnya gimana? Berdoa. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau siksa kami, inna sina, jika kami lupa, au akhtona, atau jika kami salah. Ini apa? Kita memerintah Allah. Ini artinya apa? Larangan, nahinya dari bawah ke atas. Ya Allah janganlah engkau siksa kami jika kami salah atau lupa. Kemudian ada kalanya nahinya ini apa? Sama-sama teman, namanya istiwa. Namanya istiwa sama-sama. Ini tujuannya ilmu nahwu, ilmu shorof ini untuk mengetahui kalimat makna yang terselip. Kalimat makna yang terselip. Ada kalanya la, tadi itu la huruf atop. Contohnya istaraitu to'aman wala surban. Istaraitu aku membeli atau aku pesen, to'aman makanan, la surban bukan minuman, aku beli makanan, bukan minuman. La itu bukan la nahi, bukan la, tapi la huruf atop, menyambung kalimat sebelumnya. Atau la di situ kalau dalam jabaran ilmu nahwu shorof, la yang bermakna laisa, la yang bermakna la nafi jenis. Contohnya la ilaha walladzina fi qulubihim. Ya mungkin ini ayat Al-Maidah 51 dulu sampai peristiwanya sejauh itu Pak ya. Ini dianggap apa? Karena apa? Orang-orang non muslim yang tidak pada posisinya untuk menafsirkan ayat-ayat Allah, akhirnya apa? Mereka ikut campur, akhirnya apa? Dijadikan apa? Penistaan agama dan macam-macam yang lain. Ya mungkin itu dulu perkataannya ya Pak, tidak disengaja, seperti tidak disengaja, karena ini ada unsur apa? Unsur yang lain, unsur politis, akhirnya dijadikan menyerang lawan yang lain. Kan dulu peristiwanya gimana itu? Orang muslim dibohongin dengan surat Al-Maidah 51. Yang ngomong orang non muslim, ya jadikan alasan penistaan agama. Nah itulah jadinya Pak, semuanya nanti akan menjadi orang yang rugi, orang yang menyesal. Orang menyesal. Siapa itu orang yang paling menyesal? Coba kita lihat di akhir surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakan Muhammad, hal nunabbiukum, apakah kami perlu menyampaikan kepada mereka bil akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi karena perbuatan mereka. Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang amal perbuatannya di dunia itu sia-sia, sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka yang dikerjakan kemarin itu bagus.
menurut pandangan mereka. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, amal perbuatan yang dikerjakan kemarin ketika masih hidup di dunia itu bagus, tapi apa? Tidak, ulaikal ladzina kafaru, tapi mereka itu ingkar kepada ayat-ayat Allah wa liqa'i, dan ingkar terhadap bahwa dia ingkar kalau nanti dia itu akan bertemu kepada Allah kelak di hari kiamat. Fataro, nah kemudian lihat ayat berikutnya, fatarol ladzina fi qulubihim maradun, fataro maka engkau melihat alladzina orang-orang fi qulubihim di dalam hati mereka maradun ada penyakit. Penyakitnya apa? Futiqatin, lemahnya keyakinan, lemahnya akidah. Karena akidahnya lemah, keyakinannya lemah, imannya kurang kuat, akhirnya yang mereka kemarin menyatakan beriman kepada Allah, mendukung kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ketika perang Uhud ada tanda-tanda kekalahan, akhirnya mereka kembali murtad kepada agama sebelumnya. Itulah namakan apa? Orang munafik. Di hadapan Nabi mereka mengatakan beriman, tapi di hadapan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menyatakan apa? Tetap bersama kalian. Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian penyakitnya belum sembuh, fazadahumullahu marada, Allah malah menambah penyakitnya, bukan tambah sembuh, malah tambah jadi. Ka'abdullah bin Ubay al-Munafik, yaitu seperti tokoh orang munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena hati mereka ada penyakitnya apa? Kemunafikan, keyakinan mereka kepada Nabi dan Allah lama-lama luntur. Mereka iman hanya apa? Dalam bibirnya, dalam hatinya tetap tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yusari'una fihim, mereka bergegas fihim dalam fi muwalatihim, mereka bergegas fihim dalam pengambilan seorang pemimpin Yahudi dan Nasrani. Yaquluna, mereka mengatakan dengan menyampaikan sebuah alasan, nakhsa antusibana dairatun, nakhsa kami takut, antusibana menimpah kami dairatun, bencana. Nah nanti kalau kita ini orang Islam kalah, nanti bencana akan mengenai kita, Iyaduru biyah ad-daru alaina min jadbin aw ghalbatin. Ini bencananya apa? Berupa karena ekonomi, dimaksudkan apa? Yaduru biyah ad-daru alaina min jadbin, musim kemarau. Kalau musim kemarau panjang, hasil pertanian tidak keluar, nanti apa yang terjadi? Kelaparan. Prediksi orang-orang yang hatinya lemah seperti itu, awal batin, atau nanti kita dalam kekalahan. Kalau sudah seperti itu gimana? Wala yatimu amru Muhammadin, urusan Muhammad belum bisa menentukan. Fala yamilna, tidak bisa menentukan urusan kita, kata orang munafik. Kata orang munafik, artinya Pak, mereka tidak yakin bahwa nanti kalau umat Islam ini kalah,
nanti kita akan tertindas, kita akan rugi. Untuk itu kita tetap bergabung kepada mereka, orang-orang Yahudi Nasrani yang sekarang menang dalam peperangan Uhud, supaya nanti kita tidak tertindas. Itu alasannya orang-orang yang keyakinannya lemah seperti itu. Kemudian dikuatkan dengan ayat berikutnya, mereka itulah orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan tidak percaya dan ingkar mereka nanti bahwa di hari kiamat akan bertemu kepada Allah. Kalau sudah bertemu kepada Allah, apa? Fahabitat a'maluhum, amalnya akan sia-sia, amalnya batal. Yang kemarin dilakukan perbuatan yang baik, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Iman hanya di dalam lisannya, tapi di dalam hatinya tidak beriman. Ikrar hanya di dalam lisannya, ikrarnya tidak sampai ke dalam hatinya. Kalau sudah seperti itu, fahabitat a'maluhum, amalnya kemarin jadi sia-sia. Karena amal yang kalian berbuat hanya untuk pujian orang lain, bukan hanya karena Allah. Amal yang kalian lakukan kemarin hanya ingin pujian di dunia. Ya udah, kalau sudah mendapat pujian di dunia, kemarin itu sudah kamu dapatkan semuanya. Tapi sekarang amal yang kalian bawa ke sini tidak. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, amal kalian tidak perlu ditimbang, tidak membutuhkan timbangan, alias semua amal kebaikanmu tidak ada yang bisa ditimbang, alias ya sia-sia. Dzalika jazaa'uhum jahannam, balasan mereka. Dzalika jazaa'uhum, balasan mereka adalah jahannam bima kafaru, karena akibat keingkaran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indi. Qala ta'ala, fa'asallahu, semoga Allah, ayyatiya, mendatangkan bil fathi, dengan kemenangan, li nabiyyi, terhadap nabinya, biidhari dinihi, ini harapan orang-orang yang imannya masih kuat, yang imannya masih kokoh. Mereka berdoa kepada Allah, fa'asallahu ayyatiya bil fathi, semoga Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Akhirnya doanya diijabah dengan apa? Terjadinya Fathu Makkah, datang pertolongan Allah, menolong orang-orang yang beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan. Dan maksud kemenangan itu adalah Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah, sehingga apa? Orang-orang Nasrani Yahudi berbondong-bondong menyatakan ikrar syahadah, masuk Islam. Siapa yang ingin aman, masuk ke masjid, masuk ke Masjid Baitul Haram. Nah, itulah peristiwa terjadi terbukanya kota Mekah. Banyak orang-orang Yahudi Nasrani pada saat itu berbondong-bondong ke Mekah menyatakan diri syahadat masuk Islam. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi, semoga Allah mendatangkan kepada kita bil fathi, dengan kemenangan, ay bin nasri li nabiyyi, memberikan kemenangan pada nabinya Nabi Muhammad, biidhari dini, dengan apa? Melahirkan agamanya, yaitu Nabi Muhammad. Au amrin min indi, atau suatu urusan min indi, dari sisinya, dari si Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu doanya orang-orang yang senantiasa imannya masih kokoh di dalam hatinya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim. Dengan harapan doanya orang-orang yang beriman seperti itu, kemudian orang-orang yang tadinya ingkar kepada Allah, dia mencederai Nabi dan para sahabatnya, lisannya beriman tapi hatinya tidak beriman. Kemudian akhirnya apa harapannya? Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim. Siapa tahu nanti mereka orang-orang yang munafik itu bisa membongkar rahasianya sendiri. Kenapa dia ingkar kepada Nabi? Kenapa ingkar terhadap Al-Quran? Kenapa ingkar terhadap Islam? Menyesal karena apa? Menyesal karena perbuatan mereka sendiri. Jadi orang berbuat salah, kalau sudah tahu akibatnya dia berbuat salah, baru menyesal. Kalau sudah menyesal, nah apa hukumannya? Ya udah, itu apa hukumannya, upahnya dari kesalahan yang sudah kita lakukan, menyesal di kemudian hari. Tapi setelah menyesal, sebaiknya harus memperbaiki penyesalan tersebut, yaitu istilahnya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kesalahan yang pernah kita lakukan tidak terulang lagi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan larangan Allah. Kita melaksanakan larangan Allah. Kalau larangan Allah sudah kita lakukan, berarti ancamannya apa? Ancamannya neraka, terutama nanti kelak kalau kita sudah meninggalkan alam fana ini. Karena apa? Orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah, lisannya beriman, kemudian hatinya tidak beriman, yang mereka cari adalah apa? Hanya kehidupan di dunia. Tidak ingat bahwa yang kita kumpulkan dari pagi sampai malam itu nanti akan kita tinggalkan. Yang kita kejar setiap saat, setiap hari, yang kita kumpulkan, rezeki, harta yang kita kumpulkan, itu suatu saat nanti akan kita tinggalkan semua. Yang kita bawa hanyalah apa? Amal dan ibadah. Yang kita bawa adalah iman. Yang kita bawa adalah apa? Agama yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai menjual agama kita dengan harga yang hina. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala fil akhirati wa huwa minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, nanti kelak mereka akan menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Wa yaqulul ladzina amanu aula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ya, ayat 51 dan 52 Pak ya. Sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan para jamaah yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta bantuan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Kasan bin San Parto. Semoga senantiasa almarhum diberikan tempat radhatun min riyadil jannah, diberikan tempat yang nyaman di alam barzah, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarganya semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalil arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil tu'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Wa